Baik, jadi pada video kali ini kita akan berkenalan dengan model. Nah, dimana pada video sebelumnya kita sudah sampai pada bagian ini. Nah, ini jadi kita sudah berhasil mendaftarkan di bagian root, kemudian di controller juga sudah, dan ini di bagian view-nya. Maka tampil saya adalah file mahasiswa, yaitu sebagai view. Jika kita lihat dari struktur dari ini, maka dia akan mengarah dari web sebagai root, kemudian mengarah ke controller, kemudian diarahkan ke bagian view. Nah, di dalam model sendiri, dia adalah sebagai representasi dari tabel. Nah, dimana nanti di dalam model ini juga kita akan mendaftarkan tabel yang ada di dalam database. Oke, sebelumnya kita buat dulu bagian modelnya. Nah, jika kita lihat di sini di bagian apps, kemudian di HTTP. Nah, di sini bisa kita lihat untuk modelnya itu belum ada, cuma masih ada user modelnya. Ini model contoh yang ada. Nah, sekarang kita buat bagian modelnya. Oke, kita klik di sini, Ctrl C, kita keluarkan PHP Artisan make 2 model. Dan kita buat modelnya adalah mahasiswa. Oke, kita enter. Nah, maka secara otomatis dia dibuatkan di bagian sini. Ini ada mahasiswa. Oke, nah jadi di sini perlu kita pahami di mana untuk bagian model ini dia mendaftarkan sebuah table. Nah, dimana kalau misalnya kita lihat dari ini, dari model situ sendiri, di sini model dari contoh Laravel, bahwa Laravel itu adalah user. Nah, dimana berarti untuk tabelnya adalah user berarti users. Nah, dimaksudkan seperti itu. Di sini yang mau saya terangkan sedikit yaitu mengenai nama-nama dari tabelnya. Nah, bisa kita lihat di sini. Jika kita lihat tabelnya, di sini ada user, kemudian nama modelnya user, nama tabelnya adalah users. Kemudian ada password reset adalah password research. Kemudian migration, di sini nama tabelnya adalah migrations. Nah, ini adalah bentuk jamak atau plural dari tabel. Nah, karena di sini punya kita adalah tabelnya mahasiswa dan rasanya sangat tidak mungkin kalau dibikin menjadi mahasiswas, kan masa jungle gitu ya, dan itu kayaknya rasa nggak mungkin juga. Bisa sih sebenarnya, jadi nanti di Laravel yang ini. Nah, kalau tidak kita daftarkan di bagian Laravel di bagian model, maka nanti akan mengakibatkan error. Nah, di sini kita akan daftarkan di tabel itu, atau bahasa sederhananya kita mengenalkan bahwa Laravel, oh ini loh tabel kita, yaitu tabel mahasiswa, seperti itu. Caranya tinggal kita buatkan protected. Nah, di sini kita sebutkan bahwa dia sebagai table, protect table. Nah, kita kenalkan nih sama Laravel. Laravel ini loh tabel saya. Jadi ini kita masukkan adalah mahasiswa. Nah, ini berarti Laravel sudah mengenali bahwa tabel kita itu adalah mahasiswa, bukan mahasiswas. Seperti itu. Nah, cukup seperti ini. Jadi di bagian model sudah selesai untuk perkenalan pertama. Oke, berarti dari sini berarti kita sudah bisa. Nah, tinggal di bagian controller kita panggil mahasiswa controller. Pada penggunaan di bagian controller, biasanya strukturnya untuk pembuatan dari penulisannya, biasanya kita selalu menyebutkan biasanya model dulu, kemudian baru nanti datanya dilakukan return atau dilakukan view, seperti itu. Nah, di sini kita buatkan sebuah variabel terlebih dahulu, misalnya variabel mahasiswa.
seperti itu, dan kita masukkan isinya. Nah, di sini kita masukkan dengan nama ini. Nah, di sini ada namanya namespace dari model mahasiswa. Berarti di sini adalah apps mahasiswa. Itu berarti kita masukkan seperti ini. Apps, kemudian slash, kemudian sebutkan namanya. Untuk penulisan dari ininya, dari karakternya dia harus sama persis. Kalau misalnya diusahakan nanti kita membuat modal, usahakan di depannya menggunakan kapital seperti itu. Nah, siswa kita masukkan semua data all gitu. Nah, seperti ini. Sebenarnya untuk namespace ini bisa juga kita masukkan di sini. Nanti kita masukkan di sini misalnya use. Nah, kita sebutkan misalnya apa? Misalnya mahasiswa, berarti mahasiswa. Seperti itu juga bisa. Tapi untuk sementara kita masukkan seperti ini saja. Nah, setelah selesai seperti ini, baru data mahasiswanya nanti akan dilempar ke bagian mahasiswa.index ini. Tapi kalau seperti ini saja masih belum. Dan di sini kita tambahkan di bagian sini kita menggunakan associative array. Itu caranya seperti ini. Nah, di sini kita sebutkan nama variabelnya, yaitu mahasiswa. Nah, ini mahasiswa. Kemudian kita sebutkan juga yaitu data, misalnya kita sebutkan juga adalah dolar mahasiswa. Nah, ini kita gunakan associative array untuk melempar data ke bagian ini. Seperti itu. Kemudian kita save. Dan di bagian view, ini sudah masuk seperti ini kan. Oke, jadi di sini misalnya kita lakukan, karena ini masih model, jadi kita di sini kita tampilkan datanya saja. Oke, di sini ada namanya di dalam Laravel itu adalah fitur dari dari Blade. Jadi kita bisa menggunakan daidam seperti itu. Oke, kita echo dulu. Nah, ini kalau di PHP ini bentuknya ya dia seperti echo. Jadi kita echo. Jadi kita udah perlu menuliskan misalnya echo atau PHP seperti itu. Dan kemudian kita lakukan daidam dari datanya. Data yang kita kirim adalah apa tadi? Di sini bisa kita lihat. Di sini adalah mahasiswa. Nih, dolar mahasiswa. Oke, berarti di sini kita tangkap adalah dolar mahasiswa. Mahasiswa. Seperti ini. Nah, coba kita jalankan, Ctrl S. Sekarang kita masuk ke bagian browser. Seperti ini kita enter. Oke, ini kita jalankan dulu. PHP Artisan. Oke, sudah jalan. Nah, jika kita lihat di sini, oh ya, ini kebetulan datanya masih kosong, jadi kita belum mengisi data sama sekali di bagian database. Jadi kita isikan dulu datanya. Misalnya kita masuk di bagian mahasiswa, kita tambahkan misalnya datanya seperti ini. Oke, sudah ada datanya. Ini sebenarnya bisa kita copy seperti ini, Ctrl C. Ini jadi Madan. Ini kasih laki-laki, Islam Banjarmasin. Oke, ini katanya nggak boleh duplikat 3. Oke, ini kita sudah punya 2 data. Ada 3. Randy, Andi, Madan, Islam. Oke, ini sudah punya data kita. Kemudian berikutnya kita lakukan running tadi, kita jalankan kembali.
Di sini dia bentuknya kita menggunakan di sini dia bentuk datanya dia collection. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, ini nanti banyak ada beberapa nih ada datanya, ada bisa lihat. Ada mahasiswa MySQL, kemudian kita lihat datanya ini di bagian atribut. Ini ada Andi dan original, ini original array. Kira-kira nanti seperti ini dari datanya, dan untuk model kayaknya cukup di sini. Datanya sudah tampil, tinggal nanti kita lakukan kita sambut datanya di bagian data, kemudian kita masukkan ke bagian form atau ke bagian table di bagian form. Nah, kira-kira seperti itu untuk bagian view, kira-kira sederhananya seperti itu. Jadi pertama saya review kembali. Kita masuk di bagian model. Ini di bagian model, yaitu di model mahasiswa. Mana mahasiswa? Ini di sini kita daftarkan namanya, nama tabelnya, kemudian nanti kita gunakan di bagian controller, di mana kita buatkan sebuah variabel dulu, kemudian kita sebutkan nama modelnya, kita ambil semua datanya. Variabel ini kemudian kita passing menggunakan array asosiatif, mana di sini kita masukkan sebagai array, kemudian kita lempar ke bagian mahasiswa.index. Di mahasiswa.index kemudian kita sambut datanya dan kita tampilkan menggunakan DIDAM, yaitu fitur dari Blade. Oke, kira-kira seperti itu. Selamat mencoba.